Halo, salam tukang touring motor. Hari ini aku akan melakukan review box yang pernah aku pakai ketika touring pulang pergi kemarin, yaitu dari Jogja menuju kampung halamanku di Sibolga, Sumatera Utara. Box SHAD atau dikatakan sebagai box shad ya, kalau aku bacanya shad gitu ya. Yang mana box shad itu dia berasal dari Spanyol gitu ya. Jadi diproduksi oleh Spanyol, yang mana box shad itu dia bukan cukup sih, memang terkenal banget sih di Indonesia gitu ya. Barang-barang branded lah gitu di Indonesia. Hampir banyak orang ya, rider-rider yang ada di Indonesia itu menggunakan box shad gitu ya. Banyak tipe gitu ya, bukan hanya ini aja sebenarnya gitu. Nah, di sini aku melakukan review terhadap yaitu adalah box shad tipe SH29. Box ini itu merupakan tipe terkecil ya, atau merupakan box yang paling kecil ukurannya dibandingkan dengan box shad yang lainnya gitu. Yang mana box tipe SH29 ini memiliki kapasitas sebesar 29 liter, atau dikatakan setara dengan satu helm half face ataupun itu helm full face, dan juga perangkat kecil lainnya di dalam box ini yang dimasukkan nantinya. Nah, ketika kalian nanti melakukan pembelian box shad yang misalnya tipe ini gitu, kalian akan mendapatkan satu box ini, kemudian juga nanti ada dua kunci berwarna merah tulisan shad, kemudian juga adanya base plate nanti pasti, kemudian juga baut-baut dan juga buku pedoman. Jadi kurang lebih seperti itu yang akan kalian dapat nanti ketika pembelian box ini. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan box tipe SH29 pasca touring kemarin. Nah, pertama kita akan bahas dulu dari sisi kelebihannya. Kelebihan yang pertama itu adalah tampilannya elegan. Ini menurut pribadiku ya. Jadi, kalau kita melihat ya, kalau kalian melihat secara ya dari sinilah gitu, dari depan, tampilannya tuh eye catching banget sih gitu. Enak dilihat gitu ya. Kenapa? Coba kalian lihat aja nih secara desain itu ya. Adanya tulisan seperti motor chassis ya. Terus juga adanya reflektor yang di dalamnya bertuliskan shad, yang warna reflektornya warna putih ya. Terus juga bagian ini nih. Ini logo tukang touring. Jadi ini tombol untuk membuka ininya, tutup boxnya itu. Ini tampilannya enak dipandang mata gitu ya. Tidak norak lah seperti itu. Kalau mungkin kalian lihat di jalanan ada yang menggunakan box yang tampaknya itu kurang gimana gitu ya. Nah, kalau pakai box ini tuh kalau kita lihat ya, keren sih gitu. Kalau aku pribadi sih seperti itu. Karena memang hampir bahkan mungkin semua box shad itu tampilannya elegan gitu. Enak dilihat gitu. Jadi nggak malu-maluin juga sih kalau aku pikir ya. Nah, terus dari sisi samping ada tulisan SH29 kiri dan kanan ya. Jadi sini, terus juga di bagian yang ini, yang mana ini dapat merefleksikan cahaya ketika malam hari, seperti itu. Nah, terus yang kedua itu adalah materialnya kokoh. Kalau kita pegang ini box, ini terasa gitu ya, material yang tidak murahan lah bahasanya gitu ya. Jadi materialnya bagus, beda rasanya ketika megang material yang kurang bagus gitu atau tidak bagus gitu. Kenapa bisa aku katakan seperti itu? Ini dibuktikan dari ketika kemarin aku touring, yang mana jalanan banyak yang rusak gitu ya, berlobang dan terhantam oleh jalanan yang rusak itu. Ini boxnya tetap kokoh gitu ya. Tidak ada masalah selama perjalanan gitu ya. Ketika aku buka di dalamnya ini juga tidak ada yang rusak ataupun yang lecet. Kalau lecet mungkin itu hanya sedikit gitu ya. Tapi kalau untuk kayak ada yang bagian yang patah atau apapun nggak ada sih gitu. Jadi tetap aman. Bahkan juga aku naruh barang di sini nih. Walaupun nggak berat banget sih ya, cuman barang terus diikat kuat gitu, tetap dia materialnya ya tetap nggak ada masalah. Kalau ditekan pun itu nggak material yang tipis gitu ya. Nah, itu yang pertama dari segi kenapa bisa aku katakan material ini kokoh. Terus dari segi yang kedua itu adalah ini tuh kalau kita nutup ya, bukan dikunci ya, kita nutup aja, ini tuh rapat gitu ya. Ini nggak ada kerenggangan gitu. Selama aku menggunakan sampai sekarang juga ini tuh nggak ada renggang gitu. Jadi memang rapat ya. Kalau aku buka ini kan bukanya. Nah kalau ditutup itu padat, lepas dia gitu. Dan ya intinya kalau renggang kan juga masalah pastinya. Nah kali ini tuh selama perjalanan kurang lebih pulang pergi 5.000 km dengan jalanan yang kalian tahu lah, jalanan Sumatera ya. Ada banyak jalan yang rusak dengan hantaman-hantaman yang terjadi.
ini tetap aman gitu, nggak ada masalah gitu. Terus yang ketiga, itu juga dibuktikan dari, selain memang ini rapat gitu ya, dibuktikan juga kedap air gitu ya. Nah, selama perjalanan waktu itu banyak tempat-tempat yang itu hujan lebat banget lah pokoknya. Sampai ya, aku tetap terobos juga sih gitu. Cuman pasca hujan, terus aku coba cek isi ya di dalam box ini, tidak ada satupun barang yang basah gitu ya. Jadi tidak ada celah yang masuk, celah di sini yang bisa membuat air itu masuk gitu. Jadi selain tadi rapat gitu ya, tapi juga dia kedap air gitu, aman lah gitu. Jadi jangan khawatir ketika kalian nanti hujan deras dan dalam perjalanan, tetap aja terobos aja gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah, ini menurutku sih ya, adanya tambahan gitu ya, ada tambahan 2 aksesoris yang bisa kalian pasang di box ini gitu. Walaupun aku sebenarnya nggak make sih. Nah, yang pertama itu adalah cover box ini. Itu juga disediakan oleh Shark-nya tapi terpisah gitu ya. Nah, tinggal pasang aja, plug and play gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah kita bisa masang sandaran ya, atau bantalan untuk boncengers gitu ya. Nah, jadi nanti tinggal pasang aja. Aku nggak tahu sih ya, kurang tahu yang mana ya, karena belum beli juga ya. Tapi tinggal pasang aja, dan sudah ada di Shark juga sih, yang kalau nggak salah aku pernah baca sih gitu ada. Jadi tinggal pasang aja 2 aksesoris itu, seperti itu. Itu kelebihannya sih menurutku. Kita coba lihat ya bagian dalamnya dulu gitu. Jadi seperti ini bagian dalamnya. Ya seperti ini aja sih, standar sebenarnya kalau yang untuk bagian dalam gitu ya. Oke, nah jadi selanjutnya kita bahas dari segi kekurangannya. Ini menurutku pribadi ya, entah itu termasuk kekurangan atau enggak bagi kalian ya monggo gitu. Nah, jadi kalau kekurangannya yang pertama itu menurutku adalah ukurannya. Ukurannya kecil. Gitu. Sebenarnya box ini cocoknya sih adalah untuk yang tipe Matic yang kecil ya, ukuran kecil sama bebek gitu ya. Karena memang ini tuh nggak terlalu besar banget bagi motor bebek ataupun Matic, dan juga nggak terlalu kecil gitu. Jadi dia proporsional lah gitu. Tapi sebenarnya juga kalau dari motorku sih cukup proporsional sih, nggak terlalu kecil banget lah. Cuman memang ya kita harus menyadari bahwa kekurangannya memang ini kapasitasnya kecil, cuma 29 liter gitu ya. Hanya mau satu helm full face atau half face gitu. Makanya ini menjadi kekurangan sebenarnya gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah tidak ada stop lamp gitu. Cuman ada reflektor aja. Jadi kalau kalian mau modifikasi apa mungkin bisa sih. Tapi kalau dari produknya ini sendiri tidak menyediakan stop lamp gitu. Jadi ya itu menjadi kekurangan bagiku pribadi sih gitu. Cuman 2 aja sih kekurangannya gitu. Sisanya oke banget gitu. Jadi kalau disimpulkan ya, apakah ini worth it atau enggak? Kalau aku pribadi sih worth it ya. Tapi ada catatannya, tergantung barang yang dibawa gitu ya. Kalau kalian bawa barang yang banyak, satu box ini nggak cukup, perlu side box gitu, atau ya ganti yang lebih besar gitu. Oke, jadi seperti itu review yang bisa aku sampaikan. Mungkin ada yang pengen kalian tambahkan, silakan nanti kalian tambahkan di kolom komentar ya. Baik kelebihan maupun kekurangan. Mungkin kalian juga pernah menggunakan box seperti ini gitu ya. Kalau yang tadi adalah review aku secara pribadi gitu. Oke, jadi cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam tukang touring motor. Thank you.